Ada waktu-waktu tertentu di mana udara terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang bergerak di balik tabir yang tak terlihat. Di hari-hari biasa, langit hanya menjadi latar kehidupan, tapi pada saat tertentu, langit menjadi pesan. Semesta mulai bergetar dengan frekuensi yang tidak semua orang bisa rasakan. Hanya mereka yang hatinya bersih, pikirannya jernih, dan jiwanya siap menerima keajaiban yang mampu menangkap bisikan halus itu. Dan bila kamu mendengar ini sekarang, ketahuilah, bukan kebetulan kamu sampai di sini. Ini bukan video biasa, bukan juga kalimat penghibur belaka. Ini adalah panggilan dari takdirmu sendiri. Tanda dari Tuhan bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak menuju hidupmu. Pada tanggal 6 November 2025, energi besar akan turun ke bumi. Energi yang membawa kelimpahan, kejutan, dan anugerah yang tak terhitung jumlahnya. Bukan karena kamu memintanya dengan paksa, tapi karena semesta telah menilai bahwa kamu pantas menerimanya. Lihatlah ke belakang sejenak, semua perjuanganmu, semua malam tanpa tidur, semua air mata yang kamu sembunyikan, semuanya bukan sia-sia. Semua itu adalah doa dalam bentuk lain, dan Tuhan mendengar setiap satu dari mereka. Kini, doa-doa itu sedang berbalik arah, membawa pulang hadiah dari langit. Rezeki itu akan datang tidak melalui kebetulan, tapi melalui panggilan energi. Bisa jadi lewat seseorang yang tak kamu duga, bisa jadi lewat ide kecil yang tiba-tiba muncul di benakmu, atau bahkan lewat sesuatu yang dulu kamu anggap kegagalan. Karena Tuhan punya cara yang indah dalam menepati janjinya. Ketahuilah, tidak ada satupun yang terjadi tanpa maksud. Ketika kamu merasa seperti kehilangan segalanya, itu karena Tuhan sedang menyiapkan tempat untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika kamu merasa ditolak, sesungguhnya kamu sedang dialihkan menuju sesuatu yang lebih cocok dengan takdirmu. Dan pada tanggal itu, 6 November 2025, semua energi yang dulu terhambat akan mengalir deras, membawa keberkahan yang tidak hanya mengubah hidupmu, tapi juga mengubah cara kamu memandang kehidupan itu sendiri. Hari itu bukan hanya tentang uang yang datang, tapi tentang cahaya yang kembali. Tentang keyakinan yang hidup lagi setelah sekian lama padam. Tentang rasa syukur yang akan menggetarkan seluruh tubuhmu karena kamu akhirnya sadar. Tuhan tidak pernah lupa, hanya menunggu waktu yang sempurna untuk membuatmu terkejut luar biasa. Jadi sebelum kamu lanjut mendengarkan pesan ini sepenuhnya, bukalah hatimu, tarik napas dalam-dalam. Rasakan bahwa ada sesuatu yang sedang bergetar di antara kata-kata ini. Itu bukan sekadar suara, itu adalah panggilan dari dimensi yang lebih tinggi. Panggilan bagi jiwa-jiwa terpilih. Dan jika kamu merasakan getaran itu dalam dirimu, jangan biarkan ia lewat begitu saja. Sekarang, sebagai bentuk keyakinanmu, kirimkan sinyal kuatmu ke semesta. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Biarkan semesta tahu bahwa kamu tidak lagi ragu, bahwa kamu siap membuka pintu keberkahan yang selama ini menunggu di balik kesabaranmu. Karena mulai malam ini, hidupmu tidak lagi berjalan seperti biasa. Mulai malam ini, segalanya akan berubah. Kamu adalah jiwa terpilih dan semesta telah menyiapkan panggung besar bagimu. Kini waktunya untuk percaya sebelum semuanya benar-benar terjadi di hadapanmu. Bagian 1. Pertanda dari langit yang tidak semua orang sadari. Ada saat di mana hidup terasa seperti berhenti di satu titik, langkahmu melambat, harapanmu melemah, dan hatimu mulai ragu apakah semua perjuangan ini masih berarti. Namun, yang sering kali kita lupa adalah bahwa sebelum matahari terbit, langit selalu tampak paling gelap. Begitu pula dengan perjalanan hidupmu. Setiap kesulitan yang kamu alami bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan, melainkan tanda bahwa sesuatu yang besar sedang bersiap datang kepadamu.
Tanggal 6 November 2025 bukan sekadar angka yang tertulis di kalender. Ia adalah penanda waktu ilahi, momen ketika semesta membuka gerbang rezeki yang telah lama tertahan. Tidak semua orang akan merasakannya, karena tidak semua hati mampu menangkap sinyal lembut yang dikirimkan Tuhan. Tapi kamu yang saat ini membaca dan mendengarkan kata-kata ini, kamu adalah bagian dari mereka yang disebut jiwa terpilih. Kamu adalah bagian dari mereka yang telah ditempa oleh waktu, diuji oleh kehilangan dan dilunakkan oleh kesabaran yang panjang. Lihatlah perjalananmu selama ini. Berapa banyak kali kamu hampir menyerah? Berapa kali kamu menatap langit malam dan bertanya, kapan semuanya akan berubah? Dan meski kamu tidak mendengar jawaban langsung jauh di lubuk hatimu, kamu tahu bahwa setiap luka, setiap air mata sedang menulis sesuatu yang indah dalam takdirmu. Tuhan tidak pernah menolak doamu. Ia hanya sedang menyiapkan waktu yang tepat agar ketika rezeki besar itu datang, kamu sudah cukup kuat untuk menerimanya tanpa lupa diri. Pada tanggal itu, 6 November 2025, sesuatu yang luar biasa akan bergerak dalam diam. Kamu mungkin tidak melihat tanda-tandanya secara kasat mata, tetapi kamu akan merasakannya. Mungkin lewat perasaan damai yang tiba-tiba muncul di tengah kesibukan. Mungkin lewat kejadian sederhana yang mengubah arah hidupmu. Mungkin lewat seseorang yang tiba-tiba hadir membawa peluang yang tidak pernah kamu bayangkan. Semesta sedang berkonspirasi untuk mengangkatmu dari keadaan lama menuju tingkat yang lebih tinggi. Namun, ingatlah satu hal. Keajaiban tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu tanpa persiapan. Keajaiban datang kepada mereka yang tetap menyalakan lilin meski di tengah gelap. Dan kamu sudah melakukannya. Kamu tetap berbuat baik meski sering dikhianati. Kamu tetap bekerja keras meski belum dihargai. Kamu tetap mendoakan orang lain meski doamu sendiri belum terkabul. Itulah alasan mengapa langit memilihmu. Karena kamu bukan hanya meminta, tapi juga menanam. Dan Tuhan selalu menepati janjinya pada mereka yang menanam dengan hati. Mungkin kamu berpikir, bagaimana mungkin rezeki besar bisa datang padaku yang sederhana ini? Tapi tahukah kamu Tuhan justru menyukai hati yang sederhana? Karena dari hati yang bersih itulah Ia dapat menitipkan kekayaan yang besar tanpa takut akan kesombongan. Jadi jangan heran jika nanti kamu menerima sesuatu yang jauh di luar perkiraanmu. Uang yang datang dari arah yang tak kamu sangka, bantuan yang datang dari tangan yang tak kamu duga. Peluang yang muncul dari situasi yang dulu kamu anggap buntu. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari energi yang selama ini kamu pancarkan melalui ketulusan dan keikhlasanmu. Langit tidak pernah salah alamat, apa yang ditulis untukmu akan datang tepat waktu, bahkan jika seluruh dunia meragukannya. Dan tanggal 6 November 2025 itu adalah waktu ketika langit dan bumi bekerja sama untuk menepati janji Tuhan dalam hidupmu. Maka jangan takut dengan apapun yang terlihat tidak pasti. Justru di saat semuanya tampak tidak jelas, di sanalah tangan Tuhan sedang paling aktif bekerja di belakang layar. Mulailah hari-hari menjelang tanggal itu dengan rasa syukur yang lebih dalam. Ucapkan terima kasih bahkan untuk hal-hal kecil. Udara yang kamu hirup, makanan yang kamu nikmati, atau bahkan langkah kecil yang mampu kamu ambil hari ini. Karena rasa syukur adalah magnet terkuat untuk menarik keberkahan. Dan setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang menulis pesan ke langit yang berbunyi, "Aku siap untuk lebih." Percayalah. Pada saat yang telah ditentukan, semua yang selama ini kamu harapkan akan datang berlipat ganda. Uang yang kamu butuhkan untuk membayar tanggungan akan muncul tanpa kamu paksa. Pintu usaha yang selama ini tertutup akan terbuka tanpa perlu kamu dobrak. Bahkan, ide-ide segar yang akan mengubah nasibmu bisa saja muncul di saat kamu tidak menyangka.
Karena ketika Tuhan sudah berkehendak mengubah hidup seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak waktu, tidak manusia, tidak pula keadaan. Dan kamu, ya kamu yang sedang membaca ini telah dipilih bukan tanpa alasan. Kamu telah melalui luka agar bisa memahami arti berkat. Kamu telah melalui kekurangan agar tahu bagaimana menggunakan kelimpahan dengan bijak. Kamu telah melalui kesepian agar nanti, ketika kebahagiaan datang, kamu tahu caranya bersyukur dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika 6 November 2025 tiba, sambutlah hari itu bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan penuh. Katakan dalam hatimu, Tuhan, aku siap menerima yang terbaik darimu. Karena begitu kata itu terucap, semesta akan mulai bergerak. Angin akan berhembus membawa pesan ke tempat yang tepat, dan keberkahan yang tak terhitung akan mulai menuruni hidupmu satu persatu. Ingatlah, apapun bentuk hidupmu saat ini, kamu tidak sedang berjalan tanpa arah. Kamu sedang berjalan menuju panggilan takdirmu, dan 6 November 2025 adalah tanda bahwa langkah-langkah itu akhirnya sampai pada tujuannya. Tempat di mana air mata diganti dengan senyum, perjuangan diganti dengan hasil, dan keikhlasanmu dibayar lunas oleh tangan Tuhan sendiri. Bagian 2. Ujian yang menyamar sebagai kekurangan. Ada masa dalam hidup di mana segalanya tampak tidak berpihak. Kamu bekerja keras, tapi hasilnya terasa jauh dari harapan. Kamu berbuat baik, namun dibalas dengan kekecewaan. Kamu menolong, tetapi justru dilupakan. Dalam kesunyian itu, terkadang muncul pertanyaan yang nyaring di dalam hati, mengapa hidupku terasa berat? Mengapa keberuntungan seolah enggan mendekat? Tapi apa yang sering kita sebut sebagai kekurangan sebenarnya hanyalah bentuk penyamaran dari proses Tuhan yang sedang bekerja dengan cara yang halus. Setiap jiwa yang ditakdirkan untuk menerima kelimpahan besar tidak akan langsung diberi. Ia akan diuji terlebih dahulu, karena kelimpahan tanpa kedewasaan bisa berubah menjadi bencana. Maka Tuhan mengizinkan kamu merasakan masa-masa sulit, bukan karena Ia ingin menghukummu, tapi karena Ia ingin melihat seberapa kuat fondasi imanmu berdiri. Seberapa jauh kamu tetap berjalan ketika semua cahaya tampak padam. Seberapa besar hatimu percaya meski logika berkata tidak ada jalan keluar. Bayangkan seorang tukang emas yang sedang memurnikan logam berharga. Ia menyalakan api yang sangat panas bukan untuk menghancurkan emas itu, tapi untuk memisahkan kotoran yang menempel di dalamnya. Demikian pula dengan hidupmu. Kesulitan yang kamu alami bukan untuk meruntuhkanmu, tapi untuk mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi, agar ketika rezeki besar itu datang nanti kamu tidak mudah goyah oleh ujian dunia. Mungkin kamu sering merasa diabaikan. Mungkin kamu pernah berkata dalam hati, mengapa mereka yang curang justru lebih cepat berhasil? Tapi ingatlah, pohon yang tumbuh paling tinggi adalah pohon yang akarnya menembus paling dalam. Prosesmu memang panjang, perjuanganmu memang melelahkan, tapi justru disitulah kekuatanmu sedang ditempa. Karena Tuhan tahu, kamu tidak diciptakan untuk hal kecil, kamu diciptakan untuk sesuatu yang besar, dan sesuatu yang besar selalu menuntut kesabaran yang luar biasa. Kekuranganmu hari ini bukan hukuman, melainkan pelatihan. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak menyerah, kamu sedang membangun otot mental yang kelak akan menahan beratnya keberhasilanmu. Setiap kali kamu memilih untuk tetap bersyukur meski dompetmu kosong, kamu sedang membuka saluran energi baru yang akan mengalirkan rezeki tak terhitung di masa depan, karena Tuhan tidak mengukur kesiapan dari seberapa banyak yang kamu punya, tetapi dari seberapa dalam kamu mampu tetap percaya ketika tidak punya apa-apa sih. Ada kalimat yang sering dilupakan banyak orang. Tuhan bekerja dalam diam. Dan diam itu bukan berarti absen. Diam itu berarti Ia sedang menata segalanya agar waktunya sempurna. Lihatlah perjalananmu.
Mungkin kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu selalu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu kehilangan seseorang tapi menemukan kedamaian. Kamu gagal dalam usaha tapi menemukan arah baru. Kamu jatuh dalam kesedihan tapi justru dari sana kamu belajar tentang kekuatan. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bagian dari desain semesta yang cermat dan indah. Ujian tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Orang yang berpura-pura kuat akan berhenti di tengah jalan, tapi mereka yang benar-benar kuat justru akan tumbuh dalam setiap luka. Dan kamu adalah salah satunya. Tuhan melihat air matamu. Ia tahu seberapa lama kamu berjuang sendirian tanpa keluhan. Ia tahu kamu tetap tersenyum padahal hatimu gemetar menahan rasa cemas. Dan karena itulah, ia menuliskan namamu di antara mereka yang akan menerima kejutan besar pada tanggal 6 November 2025 nanti. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi selama ini kamu sedang diuji lewat cara yang lembut, melalui penundaan, melalui kehilangan, melalui rasa sepi yang panjang. Semua itu hanyalah cara Tuhan mengosongkan bejana hidupmu agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih besar. Karena bagaimana mungkin wadah yang masih penuh bisa menampung anugerah baru? Maka ia membiarkan beberapa hal hilang darimu bukan karena kamu tidak layak, tapi karena ia ingin kamu punya ruang untuk menerima yang lebih baik. Dan jika hari ini kamu masih dalam masa itu, masa di mana hidup terasa berat, masa di mana harapan nyaris padam, tenangkan hatimu. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibentuk. Ujianmu adalah bukti bahwa kamu diperhatikan. Tidak ada jiwa yang dilatih sedemikian keras jika tidak disiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Percayalah, semua kekurangan yang kamu rasakan saat ini akan berubah menjadi sumber kekuatanmu kelak. Orang-orang yang dulu menertawakanmu akan tercengang melihat bagaimana Tuhan memutarbalikkan segalanya. Uang yang dulu sulit kamu kumpulkan akan datang dari arah yang tak terduga. Pintu yang dulu tertutup rapat akan terbuka selebar mungkin, dan di saat itu terjadi kamu akan mengingat masa-masa sulit ini bukan dengan air mata melainkan dengan senyum. Karena kamu akan sadar, semua itu adalah bagian dari rencana yang sempurna. Tanggal 6 November 2025 akan menjadi bukti bahwa tidak ada kesulitan yang sia-sia. Bahwa setiap kekurangan yang kamu alami selama ini hanyalah cara semesta melatihmu agar mampu menerima kelimpahan yang akan datang. Tuhan tidak sedang menghukummu, Ia sedang mempercayaimu dengan takdir yang lebih tinggi. Maka jangan menyesali masa lalumu, jangan benci prosesmu, dan jangan kecilkan dirimu sendiri. Karena apa yang kamu anggap sebagai kekurangan sebenarnya adalah perlengkapanmu untuk melangkah menuju keajaiban yang sedang menunggumu di depan sana. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan memahami segalanya dengan jelas. Bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih waktu dan tidak pernah salah memilihmu. Semua luka, semua kehilangan, semua rasa kurang, ternyata hanyalah penyamaran dari cinta Tuhan yang sedang mendidikmu agar mampu memegang kekayaan tanpa kehilangan makna hidup. Karena sesungguhnya, mereka yang mampu bersyukur di tengah kekuranganlah yang paling pantas menerima kelimpahan tanpa batas. Bagian 3. Ketika semesta mengubah arah angin. Ada saat di mana hidup terasa tenang, datar, seolah tidak ada yang berubah. Namun di balik ketenangan itu ada kekuatan besar yang sedang bergerak. Seperti angin yang tak terlihat tapi mampu menggeser awan di langit luas. Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi di sekitar dirimu roda semesta sedang berputar ke arah yang baru. Arah yang kini mulai berpihak kepadamu. Selama ini kamu mungkin merasa seperti berjalan melawan arus. Setiap langkahmu terasa berat, setiap rencana seolah terhenti sebelum sempat berkembang.
Namun setiap usaha yang tampak gagal, setiap penantian yang panjang tidak pernah benar-benar sia-sia. Tuhan tidak membiarkan setiap peluh dan air mata itu hilang begitu saja. Semuanya sedang dihitung, semuanya sedang disusun ulang, agar ketika waktunya tiba kamu bisa menerima balasan yang tidak hanya adil tapi juga indah. Dan saat ini, angin itu sedang berubah arah. Bukan lagi melawanmu, tapi mendorongmu. Kamu akan mulai merasakannya lewat hal-hal kecil. Mungkin dari keberuntungan sederhana, seperti bertemu seseorang yang memberi inspirasi baru atau mendapat kabar baik dari arah yang tak terduga. Mungkin juga lewat perasaan ringan di dada, yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Itulah tanda bahwa energi semesta mulai mengalir ke pihakmu. Bahwa perjuanganmu tidak lagi dibiarkan sendirian, melainkan mulai mendapatkan dukungan dari kekuatan yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu tahu, semesta punya cara yang unik dalam menepati janji. Ia tidak pernah bekerja dengan kebetulan, ia berputar dalam pola yang sangat halus dan cermat, menyusun waktu, tempat, dan orang-orang dengan presisi sempurna agar semuanya terjadi tepat ketika kamu siap menerimanya. Jika selama ini kamu merasa seperti ditunda, itu bukan karena Tuhan tidak mendengar, melainkan karena Ia sedang menunggu momen yang paling tepat, dan momen itu kini semakin dekat. Tanggal 6 November 2025 bukan hanya sekadar tanggal, ia adalah penanda bahwa arah hidupmu sedang bergeser menuju terang. Semua hal yang dulu tertahan kini akan mulai mengalir. Apa yang dulu terasa mustahil kini akan tampak mungkin. Di hari itu semesta seperti membuka jendela besar, membiarkan angin keberkahan masuk menembus semua batas yang dulu menahanmu. Mungkin kamu pernah kehilangan arah, mungkin kamu pernah berpikir bahwa takdirmu tak akan berubah. Namun yang sering dilupakan banyak orang adalah bahwa perubahan besar tidak selalu datang dengan suara keras. Terkadang, ia datang dalam bisikan lembut, dalam rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan, dalam keinginan kecil untuk memulai sesuatu yang baru, dalam dorongan lembut untuk mencoba lagi meski gagal berkali-kali. Semua itu adalah tanda bahwa arah angin mulai berpihak padamu. Tuhan sedang membawamu keluar dari lingkaran lama, dari kebiasaan yang melemahkan, dari hubungan yang menguras energi, dari pikiran yang mengekang. Ia sedang menuntunmu menuju lingkungan baru, peluang baru, dan kehidupan yang lebih luas dari yang pernah kamu bayangkan. Tapi untuk bisa merasakannya, kamu harus siap melepaskan masa lalu. Karena angin baru tidak akan bisa meniup layar kapalmu jika kamu masih mengikatnya pada dermaga lama. Ingatlah, perubahan tidak selalu terasa nyaman. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk kejutan yang membuatmu bingung. Tapi di balik semua itu selalu ada maksud baik yang belum kamu lihat. Sama seperti daun yang harus jatuh agar ranting bisa tumbuh kembali, kamu pun harus melepaskan sesuatu agar kehidupan barumu bisa berkembang. Dan di titik inilah, kamu sedang memasuki babak itu. Babak di mana kehilangan berubah menjadi awal baru, di mana kesulitan berubah menjadi kesempatan, dan di mana semesta menunjukkan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Ketika arah angin berubah, satu hal yang harus kamu lakukan adalah percaya. Percaya bahwa setiap hal yang terjadi kini sedang mengarah pada sesuatu yang lebih baik. Percaya bahwa Tuhan tidak akan membawamu sejauh ini hanya untuk meninggalkanmu. Percaya bahwa kamu layak untuk bahagia, layak untuk berhasil, dan layak untuk menerima kelimpahan yang selama ini kamu doakan. Karena keyakinan itulah yang akan membuatmu sejalan dengan arus semesta. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda nyata dari perubahan ini. Orang-orang yang dulu menjauh tiba-tiba kembali dengan niat baik. Pintu yang dulu tertutup kini terbuka perlahan. Usaha yang dulu macet mulai menunjukkan hasil. Bahkan doa-doa yang dulu kamu ucapkan dalam tangis kini mulai menemukan bentuknya satu persatu.
Semua itu adalah hasil dari ketekunanmu selama ini, dari kesabaran yang kamu jaga, dan dari keikhlasan yang tak pernah kamu tinggalkan. Semesta tidak pernah melupakanmu. Ia hanya menunggu saat di mana hatimu siap menerima kebesaran. Dan sekarang waktu itu telah tiba. 6 November 2025 akan menjadi titik balik yang mengubah cara kamu memandang hidup. Karena hari itu bukan hanya tentang uang yang datang, tetapi tentang arah yang berubah, tentang hati yang dibuka, dan tentang cahaya baru yang menuntunmu keluar dari gelap masa lalu. Jangan ragukan keajaiban yang sedang bekerja. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya. Cukup percaya bahwa semuanya sedang menuju tempat yang seharusnya. Tuhan tidak pernah salah waktu. Ketika angin semesta sudah berputar ke arahmu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menahannya. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa segala hal yang dulu membuatmu lelah, sebenarnya adalah latihan agar kamu siap menari bersama arah baru ini. Kamu tidak lagi berjuang melawan arus, karena kini arus itu sendiri sedang mengangkatmu ke puncak yang lebih tinggi. Jadi, biarkan dirimu percaya lagi. Bukalah jendela hatimu, rasakan hembusan lembut angin perubahan itu. Karena mulai sekarang, segalanya akan mengalir lebih mudah. Uang, kesempatan, cinta, dan kedamaian akan datang dari segala arah. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena semesta telah memutuskan, inilah waktumu untuk menerima. Bagian 4. Hukum getaran. Apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu tarik. Di alam semesta ini, segala sesuatu bergerak dengan frekuensi. Tidak ada satupun yang benar-benar diam. Getaran halus itulah yang menghubungkan antara pikiran manusia dengan kejadian-kejadian yang datang ke dalam hidupnya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu yakini, semuanya memancarkan gelombang keluar dirimu, lalu semesta menjawabnya dengan peristiwa-peristiwa yang sepadan. Karena itu, bukan keberuntungan yang menentukan jalan hidupmu, tetapi getaran batin yang kamu pancarkan setiap hari. Selama ini mungkin kamu berpikir bahwa rezeki adalah hal yang hanya datang kepada orang-orang tertentu, mereka yang lahir di keluarga berada, mereka yang punya koneksi besar, atau mereka yang tampak beruntung tanpa usaha. Namun jika kamu mau melihat lebih dalam, kamu akan menemukan bahwa hidup tidak bekerja sesederhana itu. Tuhan tidak membeda-bedakan siapa yang boleh kaya dan siapa yang tidak. Ia hanya menatap hati dan getaran keyakinan setiap manusia. Mereka yang terus menanam rasa syukur, menabur optimisme, dan menjaga pikirannya tetap bersih tanpa disadari menarik keberkahan dari segala arah. Setiap kali kamu berpikir bahwa hidupmu sulit, maka semesta akan mempercayai itu dan mengirimkan bukti untuk menguatkan keyakinanmu. Namun ketika kamu memilih untuk berkata bahwa hidupku penuh kelimpahan, Tuhan selalu cukupkan kebutuhanku dan aku siap menerima rezeki yang besar, getaran itu akan bergerak keluar dan menembus batas realitasmu. Semesta akan mulai bekerja, mengatur pertemuan, membuka jalan, dan menyatukan kejadian-kejadian kecil yang membawa hasil besar. Itulah kekuatan pikiran yang penuh keyakinan. Hukum getaran bekerja seperti gema di pegunungan. Apa yang kamu teriakkan akan kembali kepadamu dengan kekuatan yang sama. Bila kamu mengirimkan keluhan, maka keluhan akan kembali. Bila kamu mengirimkan rasa syukur, maka semesta akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang tampak selalu tenang, sabar, dan penuh rasa syukur seringkali hidupnya terasa ringan. Bukan karena mereka tidak pernah diuji, tapi karena mereka tahu bagaimana mengendalikan getaran batin mereka di tengah badai. Kamu perlu memahami bahwa setiap pikiran yang kamu biarkan hidup di kepalamu adalah benih dari masa depanmu. Pikiran negatif tidak hanya membuatmu lemah, tapi juga menutup pintu-pintu rezeki yang sedang mengetuk. Sebaliknya, pikiran positif adalah undangan yang menggetarkan langit. Ia memberitahu semesta bahwa kamu siap menerima kebaikan. Maka mulai hari ini, kendalikan kata-kata dan isi hatimu. Ubah kalimat "aku tidak mampu" menjadi "aku sedang belajar menjadi lebih kuat".
Ubah aku miskin menjadi aku sedang dalam perjalanan menuju kelimpahan. Karena setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah doa yang sedang mencari bentuknya di dunia nyata. Jangan biarkan masa lalumu mencuri kekuatan getaranmu hari ini. Setiap kesalahan, setiap kegagalan, dan setiap penyesalan bukan untuk diingat dengan rasa malu, tapi untuk dijadikan sumber energi yang baru. Lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih berdiri, kamu masih berjuang, kamu masih percaya bahwa hidupmu bisa berubah. Itu sudah cukup membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan yang tidak semua orang punya. Kekuatan untuk bangkit. Dan ketika seseorang bisa bangkit dengan hati yang bersih, maka frekuensi dirinya akan naik. Ia akan mulai sejajar dengan rezeki besar yang sebelumnya tidak bisa dijangkaunya. Tanggal 6 November 2025 akan menjadi titik di mana semua getaran yang telah kamu pancarkan selama ini mulai kembali kepadamu. Semua doa yang kamu ucapkan dalam kesunyian, semua harapan yang kamu titipkan di antara air mata, kini sedang dikumpulkan untuk dihadirkan ke dalam hidupmu dalam bentuk nyata. Mungkin dalam bentuk uang yang datang dari arah tak terduga, mungkin dalam bentuk kesempatan emas yang mengubah masa depanmu, atau bahkan dalam bentuk kedamaian hati yang membuatmu merasa cukup meski segalanya belum sempurna. Apapun wujudnya, itu adalah jawaban dari frekuensi yang kamu kirimkan selama ini. Namun, hukum getaran juga mengajarkan satu hal penting. Kamu tidak bisa menarik sesuatu yang kamu tolak. Jika kamu berkata ingin kaya tapi di dalam hatimu masih menolak kekayaan dengan rasa takut, rasa bersalah, atau rasa tidak layak, maka semesta akan menangkap sinyal itu. Ia tidak akan mengirimkan kekayaan karena kamu sendiri belum siap menerimanya. Maka bersihkan batinmu dari keyakinan lama yang membatasi. Ubah ketakutan menjadi penerimaan. Katakan dengan tulus, aku layak menerima keberkahan. Biarkan hatimu terbuka sepenuhnya agar energi baru itu bisa masuk tanpa hambatan. Mulailah setiap hari dengan rasa syukur. Ucapkan terima kasih sebelum kamu membuka mata di pagi hari. Rasakan betapa berartinya udara yang kamu hirup, tubuh yang masih kuat berjalan dan hati yang masih bisa mencintai. Rasa syukur bukan sekadar ucapan, melainkan frekuensi yang mengangkat getaranmu ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika kamu bersyukur, kamu sedang memberitahu semesta bahwa kamu sudah cukup, dan karena itu semesta memberimu lebih banyak. Jadi jika kamu benar-benar ingin menarik rezeki tanpa batas, mulailah dari dalam. Tidak perlu memaksa, tidak perlu terburu-buru. Cukup tenangkan hatimu, percayai prosesnya, dan jaga getaranmu agar tetap di frekuensi syukur, keyakinan, dan cinta. Semesta akan menyesuaikan langkahmu. Angin rezeki akan berembus ke arahmu tanpa perlu kamu kejar. Uang, kesempatan, dan keberkahan akan datang karena mereka mengenali getaranmu. Getaran seseorang yang pantas, siap, dan ikhlas menerima. Dan pada hari itu, 6 November 2025, kamu akan melihat betapa benarnya hukum getaran ini. Segala yang dulu kamu bayangkan dalam doa kini akan berdiri di depan mata. Kamu akan tersenyum bukan karena heran, tapi karena sadar. Ternyata semesta memang selalu mendengar. Hanya menunggu sampai getaranmu seirama dengan berkah yang sudah ditulis untukmu sejak awal waktu. Bagian 5. Rezeki tak pernah datang dari arah yang kamu bayangkan. Ada misteri besar dalam cara Tuhan bekerja. Ia jarang datang melalui jalan yang kita pikirkan dan seringkali justru muncul dari arah yang sama sekali tidak kita sangka. Manusia merencanakan, manusia menebak-nebak, manusia berharap lewat jalur tertentu, namun Tuhan selalu punya cara yang jauh lebih indah dan bijak dari sekadar logika manusia. Karena rezeki sesungguhnya tidak pernah berjalan di atas peta rencana manusia. Ia datang dari celah-celah yang hanya bisa dijangkau oleh keajaiban. Berapa kali kamu kecewa karena rencanamu tidak berjalan? Berapa kali kamu merasa gagal karena hasil tidak sesuai harapan? Namun di balik setiap kekecewaan itu, bukankah selalu ada sesuatu yang justru membawa kebaikan?
Bukankah banyak hal yang dulu kamu anggap kebetulan, kini kamu sadari sebagai bagian dari rencana yang sempurna? Itulah cara Tuhan mengajarkanmu bahwa rezeki tidak perlu kamu kejar dengan panik, cukup kamu sambut dengan kesiapan dan keyakinan. Karena saat waktunya tiba, rezeki itu akan menemukanmu. Bahkan bila kamu sedang tidak mencari, kamu mungkin sedang menatap satu pintu dengan penuh harap, menunggu ia terbuka. Padahal Tuhan sedang menyiapkan 1000 pintu lain di belakangmu yang jauh lebih megah. Tapi karena kamu terlalu fokus pada satu jalan, kamu tidak menyadari bahwa semesta sudah menyiapkan jalan yang lebih lebar, lebih terang, dan lebih sesuai dengan takdirmu. Itulah sebabnya ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan buru-buru menilai itu sebagai kegagalan. Bisa jadi itu adalah cara halus Tuhan memindahkanmu dari jalan sempit menuju jalan yang lebih luas. Banyak orang mengira rezeki selalu datang dalam bentuk uang. Padahal, rezeki bisa hadir dalam bentuk kesehatan yang stabil, keluarga yang mendukung, teman yang tulus, atau ketenangan hati yang membuatmu kuat menghadapi dunia. Namun, ketika hatimu bersih dan keyakinanmu teguh, Tuhan tidak hanya memberimu rezeki dalam bentuk rasa cukup, Ia akan memberimu juga rezeki dalam bentuk kelimpahan nyata, karena Tuhan tahu kapan waktumu untuk memiliki lebih banyak, bukan untuk kesombongan, tapi agar kamu bisa berbagi lebih luas. Tanggal 6 November 2025 adalah salah satu momentum itu. Hari di mana rezeki yang selama ini tertahan mengalir melalui jalan yang bahkan tidak pernah kamu pikirkan. Kamu akan dibuat terkejut, bukan oleh keanehan, tapi oleh keindahan cara Tuhan menepati janjinya. Bisa jadi kamu akan menerima kabar baik di saat kamu tidak sedang menunggunya. Bisa jadi seseorang dari masa lalumu tiba-tiba muncul membawa peluang baru. Bisa jadi ide kecil yang kamu abaikan justru menjadi sumber kekayaan besar. Semua itu bisa terjadi karena Tuhan bekerja di luar perkiraan manusia. Jangan batasi caranya Tuhan menolongmu. Jangan menutup hati hanya karena jalannya berbeda dari apa yang kamu bayangkan. Ketika kamu kehilangan sesuatu, mungkin itu bukan akhir, tapi permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Ketika seseorang meninggalkanmu, mungkin itu bukan kehilangan, tapi pembebasan agar kamu bertemu dengan yang lebih tulus. Dan ketika pintu rezekimu tertutup dari satu arah, mungkin Tuhan sedang mengarahkanmu ke sumber yang tak akan pernah kering. Rezeki tidak mengenal logika, ia mengenal energi. Semakin kamu terbuka, semakin kamu percaya, semakin banyak peluang yang mengalir, karena keyakinan itu sendiri adalah magnet yang menarik keberkahan. Pikiran yang positif, hati yang ikhlas, dan tindakan yang tulus adalah 3 kunci yang membuka gerbang rezeki dari segala arah. Semesta hanya menunggu satu hal darimu, kesiapan. Saat kamu siap, tidak ada lagi yang bisa menghalangi aliran itu datang kepadamu. Cobalah ingat beberapa hal yang terjadi di hidupmu. Bukankah banyak kejadian baik datang tanpa peringatan? Bukankah kamu pernah menerima sesuatu yang bahkan tidak kamu minta, tapi datang tepat saat kamu membutuhkannya? Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak bekerja melalui kemungkinan, tetapi melalui kepastian yang sudah ditulis di takdirmu sejak lama. Kamu hanya perlu terus melangkah, melakukan yang terbaik, dan mempercayakan sisanya pada waktu ilahi. Seringkali manusia menahan rezekinya sendiri karena terlalu sibuk menentukan bentuk dan waktunya. Mereka berkata, "Aku ingin kaya lewat pekerjaan ini," atau "aku ingin sukses lewat bisnis itu." Padahal bisa jadi Tuhan menyiapkan jalan lain, jalan yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih sesuai dengan takdirnya. Maka belajarlah untuk berkata, "Aku siap menerima rezeki dari arah manapun yang Engkau kehendaki." Kalimat sederhana itu adalah bentuk kepasrahan yang sangat kuat. Ia seperti membuka jendela baru bagi semesta untuk masuk membawa kejutan-kejutan indah. Di saat kamu berhenti mengatur bagaimana rezeki harus datang, saat itulah ia justru datang deras tanpa hambatan. Karena ketika kamu melepas kendali, kamu memberi ruang bagi semesta untuk bekerja sepenuhnya.
Tuhan tidak membutuhkan bantuanmu untuk menata jalannya rezeki. Ia hanya membutuhkan keyakinanmu bahwa semua akan sampai tepat waktu. Jadi, ketika 6 November 2025 tiba, jangan terkejut bila hidupmu tiba-tiba berubah arah. Jangan heran jika sesuatu yang kecil tiba-tiba menjadi sumber keberkahan besar. Dan jangan bingung jika orang-orang yang dulu menjauh kini datang membawa peluang emas. Itu semua bukan kebetulan, itu adalah waktu Tuhan menepati janjinya padamu. Terimalah semua itu dengan hati yang rendah. Ucapkan terima kasih setiap kali rezeki datang, sekecil apapun bentuknya. Karena rasa syukur kecil adalah magnet untuk keberkahan besar. Dan ketika kamu memberi tanpa takut kekurangan, kamu sedang memperluas saluran rezeki agar semesta bisa mengirimkan lebih banyak lagi. Ingatlah, rezeki tidak pernah datang dari arah yang kamu bayangkan, tapi selalu datang dari arah yang kamu butuhkan. Tuhan tidak memberi sesuai keinginanmu, tapi sesuai kebijaksanaannya. Dan ketika kamu sudah cukup dewasa untuk memahami hal itu, maka setiap kejutan, setiap perubahan arah akan kamu sambut dengan senyum. Karena kamu tahu, di balik setiap peristiwa yang tak terduga, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk mengangkat hidupmu menuju keberlimpahan yang telah dijanjikan sejak awal waktu. Bagian 6. Alam semesta tidak pernah salah alamat. Ada satu hal yang harus selalu kamu yakini. Alam semesta tidak pernah salah alamat. Apapun yang memang ditulis untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Tidak peduli seberapa lama kamu menunggu, seberapa jauh kamu merasa tertinggal, atau seberapa sering kamu merasa gagal. Semua yang memang ditakdirkan untukmu akan datang tepat pada waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tapi selalu dengan keindahan yang membuatmu mengerti mengapa kamu harus melewati semua luka sebelum sampai ke sana. Seringkali manusia merasa hidupnya tidak adil karena melihat orang lain mendapatkan apa yang diinginkan lebih dulu. Tapi jika kamu bisa melihat dari ketinggian pandangan semesta, kamu akan tahu bahwa setiap jiwa punya jalurnya masing-masing. Tidak ada perjalanan yang benar-benar sama. Ada yang berlari cepat di awal tapi terjatuh di tengah, ada yang tampak lambat namun akhirnya sampai paling jauh. Maka jangan iri pada siapapun yang tampak sudah berhasil, karena yang Tuhan rancang untukmu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dijalani dengan penuh keyakinan. Ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, bukan berarti kamu tidak layak. Kadang Tuhan menundanya bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu dari sesuatu yang belum kamu pahami. Tuhan tahu apa yang kamu tidak tahu. Ia melihat masa depan yang belum bisa kamu lihat. Jadi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, percayalah bahwa itu bukan kegagalan, melainkan bentuk perlindungan. Ia sedang memastikan bahwa ketika anugerah besar itu sampai kepadamu, kamu sudah siap memegangnya tanpa kehilangan jati diri. Kamu telah melalui begitu banyak hal, perjuangan, kehilangan, penantian, dan keraguan. Namun semua itu bukan kebetulan. Itu semua adalah proses pemurnian agar kamu bisa menjadi pribadi yang kuat, jernih, dan pantas dipercaya oleh kehidupan. Alam semesta tidak sembarangan menitipkan kelimpahan. Ia hanya akan menurunkannya pada jiwa-jiwa yang siap menanggung tanggung jawab besar di balik setiap berkah. Dan kamu dengan segala yang telah kamu lalui kini telah menjadi salah satu dari sedikit jiwa yang pantas itu. Rezeki besar, kemuliaan, dan kebahagiaan tidak bisa dititipkan kepada hati yang belum matang. Maka Tuhan menyiapkanmu melalui jalan yang panjang, penuh ujian, dan penuh penantian. Semua itu agar kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kamu punya, tapi dari siapa kamu telah menjadi. Bahwa uang, kekuasaan, dan kemewahan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menebar manfaat. Bahwa kelimpahan sejati bukan sekadar tentang menerima, tapi tentang memberi.
Itulah mengapa ketika kelimpahan besar itu datang kepadamu, seperti yang akan terjadi setelah tanggal 6 November 2025, jangan heran jika rasanya berbeda. Tidak lagi datang dengan tergesa, tidak lagi menimbulkan ketakutan kehilangan karena kamu akan menerimanya dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Kamu tidak lagi akan sombong karena memiliki tapi bersyukur karena dipercaya. Dan ketika kamu menggunakan rezeki itu untuk menolong orang lain, semesta akan memperluas jalanmu lebih lebar lagi. Kamu harus tahu setiap kebaikan yang kamu lakukan tidak pernah hilang. Setiap kali kamu membantu seseorang dengan tulus meski kecil, semesta mencatatnya. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak membalas keburukan, Tuhan menambah nilaimu di mata kehidupan, dan semua itu kini mulai dibayar. Setiap doa yang dulu terasa menggantung di udara kini sedang jatuh perlahan, mendekatimu dalam bentuk keberkahan nyata. Alam semesta tidak pernah salah menghitung. Semua yang kamu tabur kini mulai tumbuh di kebun takdirmu sendiri. Kadang Tuhan menunda sesuatu bukan karena Ia lupa, tapi karena Ia ingin menghadiahkannya padamu di waktu yang akan paling kamu hargai. Jika kamu dulu diberi segalanya terlalu cepat, mungkin kamu belum bisa menjaga. Tapi sekarang, setelah semua badai yang kamu lewati, kamu sudah menjadi seseorang yang berbeda, lebih kuat, lebih tenang, lebih sadar. Kamu sudah tidak lagi mengejar, karena kamu tahu bahwa yang memang untukmu akan datang dengan sendirinya. Jadi ketika uang itu nanti mengalir ke tanganmu, ketika peluang datang beruntun, ketika keberuntungan tiba tanpa peringatan, jangan kaget. Itu bukan keajaiban tiba-tiba, tapi hasil dari getaran yang kamu jaga selama ini. Kamu telah menanam kesabaran, kini saatnya memanen keberlimpahan. Kamu telah menabur keikhlasan, kini Tuhan menurunkan hasilnya dengan takaran yang melimpah. Dan saat semua itu terjadi, kamu akan tahu, tidak ada satupun dari perjalananmu yang sia-sia. Alam semesta mengenalmu bukan dari namamu, tapi dari getaran hatimu. Ia tahu siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura. Ia tahu siapa yang memberi karena cinta dan siapa yang memberi karena pamrih. Dan karena getaranmu selama ini adalah keikhlasan, maka semesta mengirimkan balasannya dalam bentuk kelimpahan tanpa batas. Tidak ada doa yang hilang, tidak ada usaha yang terlupakan. Semuanya dikembalikan dengan cara yang indah di waktu yang sempurna. Maka jangan ragu lagi, tidak ada yang salah dengan perjalananmu, tidak ada yang terlambat dalam takdirmu. Semua yang kamu cari sedang mencari jalan menuju dirimu. Uang, peluang, orang-orang baik, bahkan kebahagiaan, semuanya sedang diarahkan agar bertemu denganmu. Dan ketika mereka sampai, mereka tidak akan pergi lagi, karena mereka memang ditulis untukmu sejak awal. Percayalah, alam semesta tidak pernah salah alamat. Semua yang menjadi milikmu akan menemukan jalan pulangnya, bahkan jika ia harus menembus badai, menyeberangi jarak, dan melawan waktu. Dan kamu, dengan hati yang sudah ditempa oleh kesabaran, akan menjadi tempat terbaik bagi segala anugerah itu untuk berdiam. Ketika kamu melihat kembali perjalananmu nanti, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, ternyata semuanya sudah diatur dengan begitu indah. Ternyata setiap luka, setiap kehilangan, setiap air mata hanyalah cara halus Tuhan membentuk wadahmu agar cukup besar untuk menampung kebahagiaan besar yang sedang datang. Karena sesungguhnya, rezeki yang besar bukan hanya tentang berapa banyak yang kamu terima, tetapi tentang bagaimana kamu dipersiapkan untuk menerimanya. Dan sekarang alam semesta sudah memastikan kamu siap. Semua yang pernah kamu doakan sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Tidak tersesat, tidak terlambat, dan tidak salah alamat. Karena dari awal, semuanya memang ditulis untukmu. Bagian 7. Saat doa dan takdir berjumpa di titik cahaya. Ada saat-saat tertentu dalam hidup di mana segalanya seolah berhenti.
Angin seakan menahan napasnya, waktu melambat, dan hatimu tiba-tiba merasa hangat tanpa sebab. Itulah momen di mana doa dan takdir saling bertemu di satu titik cahaya. Sebuah momen langka yang tidak bisa direncanakan, tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa yang siap. Dan di dalam garis kehidupanmu, titik itu telah ditulis pada tanggal 6 November 2025. Hari di mana Tuhan akan mempertemukan antara apa yang kamu panjatkan dan apa yang telah Ia rencanakan sejak awal. Doa bukan sekadar kata-kata yang diucapkan dalam keheningan. Doa adalah energi yang hidup, yang terus bergerak menembus dimensi, mencari waktu yang tepat untuk kembali sebagai jawaban. Setiap kali kamu berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, kata-kata itu tidak pernah lenyap. Ia melayang, menunggu waktu, menunggu kesejajaran antara keyakinan dan kesiapanmu. Dan sekarang, saat itu telah tiba. Alam semesta telah berputar cukup lama untuk menyelaraskan segalanya, agar doamu menemukan jalannya kembali. Kali ini dalam bentuk nyata. Mungkin kamu sudah lama menunggu sesuatu, kelimpahan, kesempatan atau keajaiban yang kamu harapkan datang untuk mengubah hidupmu. Kamu sudah menundukkan kepala dalam diam, berharap ada jalan baru terbuka. Dan mungkin selama ini kamu merasa doamu tidak didengar, tapi Tuhan tidak tuli dan semesta tidak bisu. Ia hanya menunggu hatimu tenang agar saat jawaban itu datang, kamu benar-benar mampu melihatnya. Karena seringkali jawaban dari doa bukan datang dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi dalam bentuk yang lebih indah, lebih bijak, dan lebih berarti. Bayangkan dirimu sedang menanam sebuah biji. Kamu menyiraminya, menunggunya setiap hari, tapi tanah tampak tetap sama, tidak ada yang tumbuh. Kamu hampir berhenti berharap, tapi jauh di bawah tanah, akar kecil sedang tumbuh perlahan, mencari arah, menembus bumi dengan tekun. Begitu juga dengan doa-doamu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya, tapi mereka sedang bekerja diam-diam, menembus lapisan-lapisan waktu, sampai akhirnya muncul ke permukaan di momen yang paling tepat, seperti sekarang ini. Tanggal 6 November 2025 bukan hanya penanda waktu, tapi simbol dari pertemuan dua kekuatan besar. Usahamu sebagai manusia dan rencana Tuhan yang sempurna. Di hari itu energi dari langit dan bumi akan bertemu dalam keseimbangan. Pintu-pintu yang dulu tertutup akan mulai terbuka satu persatu. Orang-orang yang selama ini menjauh akan mendekat kembali dengan niat baik. Ide yang selama ini terpendam akan menemukan jalan untuk diwujudkan. Kamu akan merasa seperti segala sesuatu yang dulu terpecah kini mulai menyatu. Namun satu hal yang perlu kamu sadari, ketika doa dan takdir bertemu, itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan permulaan dari kehidupan yang baru. Tuhan memberimu keberkahan bukan hanya agar kamu menikmati hasilnya, tetapi agar kamu menjadi saluran keberkahan bagi yang lain. Ia memberimu rezeki agar kamu bisa menolong. Ia memberimu kebahagiaan agar kamu bisa menenangkan. Ia memberimu kedamaian agar kamu bisa menjadi penyejuk bagi jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Karena sejatinya kelimpahan bukan tentang apa yang kamu genggam, tapi tentang apa yang kamu sebarkan. Hidupmu setelah hari itu tidak akan lagi sama. Akan ada cahaya baru dalam langkahmu, sebuah keyakinan lembut bahwa apapun yang terjadi selalu berpihak padamu. Kamu tidak lagi akan memandang kesulitan dengan rasa takut, tapi dengan kebijaksanaan. Karena kamu tahu, setiap ujian hanyalah bagian dari tarian antara doa dan takdir yang sedang berproses menuju keseimbangan. Kamu akan menjadi pribadi yang tenang di tengah gelombang, karena kamu tahu, arus semesta kini mengalir bersamamu, bukan melawanmu. Ketika uang datang, ketika peluang datang, ketika keberuntungan berpihak, jangan lupa bersyukur. Bukan karena kamu akhirnya mendapatkan yang kamu mau, tapi karena kamu akhirnya paham bagaimana cara Tuhan bekerja. Ia tidak pernah terlambat, Ia tidak pernah lupa,
Ia hanya ingin kamu belajar sabar, agar saat Ia memberi, kamu benar-benar menghargainya. Karena yang membuat sesuatu terasa berharga bukan seberapa lama kamu menunggunya, tapi seberapa dalam kamu memahami maknanya ketika akhirnya tiba. Semesta telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Tapi ingat, hadiah itu bukan hanya dalam bentuk materi. Terkadang ia datang dalam bentuk keberanian baru untuk bermimpi lebih tinggi. Terkadang ia datang dalam bentuk kejernihan hati untuk memaafkan masa lalu, dan terkadang ia datang dalam bentuk kedamaian yang membuatmu tak lagi tergantung pada validasi orang lain. Semua itu adalah bentuk dari kelimpahan sejati, kelimpahan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kini, saat takdir mulai berputar menuju keberpihakanmu, jagalah getaranmu agar tetap tinggi. Bangunlah setiap pagi dengan rasa syukur. Ucapkan terima kasih bahkan untuk hal-hal kecil. Tatap langit dan katakan dalam hati, aku siap menerima segalanya dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Karena setiap kali kamu mengucap syukur, kamu sedang memperkuat ikatan antara doa dan takdirmu. Kamu sedang memastikan bahwa energi yang turun dari langit tetap bersih, jernih, dan sejalan dengan niat baikmu. Dan pada saat kamu melihat hasil dari semua doa itu terwujud, jangan lupa satu hal. Semua yang datang padamu hanyalah pantulan dari energi yang kamu kirimkan dulu. Ketulusanmu kembali sebagai keberkahan. Kesabaranmu kembali sebagai kekayaan. Keikhlasanmu kembali sebagai ketenangan. Alam semesta hanya memantulkan getaranmu dengan bentuk yang lebih besar. Dan kini, kamu sedang menerima pantulan itu. Dalam wujud kehidupan yang lebih indah, lebih damai, dan lebih berlimpah dari sebelumnya. 6 November 2025 bukan sekadar tanggal, tetapi pertemuan suci antara langit dan bumi, antara doa dan takdir, antara harapan dan kenyataan. Di hari itu seluruh alam semesta seolah berkata kepadamu, inilah waktumu, maka buka tanganmu, buka hatimu dan sambut segalanya dengan rasa syukur yang dalam. Karena mulai saat itu hidupmu tidak lagi sekadar berjalan, melainkan mengalir bersama arus keajaiban. Doa-doamu telah menemukan rumahnya dan rumah itu adalah dirimu sendiri. Inilah saatnya kamu percaya sepenuhnya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu bukan kebetulan. Tidak ada pertemuan tanpa maksud, tidak ada penantian tanpa arti, dan tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Semua yang kamu lalui selama ini adalah bagian dari rancangan besar yang jauh lebih sempurna dari yang bisa kamu pahami sekarang. Tuhan tidak pernah salah waktu. Ia hanya menunggu sampai hatimu cukup kuat, cukup tenang, dan cukup bersih untuk menerima karunia yang akan mengubah seluruh hidupmu. Tanggal 6 November 2025 bukan hanya sekadar tanggal dalam kalender, tapi penanda takdir. Hari di mana doa, usaha, dan kesabaranmu akhirnya bersatu dalam satu garis terang. Hari di mana langit menunduk lebih dekat, membawa berkah dan rezeki yang tidak bisa dihitung oleh angka, tidak bisa dijelaskan oleh logika, dan tidak bisa diragukan oleh siapapun. Ini adalah momen di mana kamu akan menyadari bahwa semua yang dulu kamu tangisi ternyata hanyalah pintu menuju kehidupan yang jauh lebih indah. Kini, saat waktunya hampir tiba, berhentilah meragukan dirimu. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk melalui badai agar bisa mengerti arti tenang. Kamu adalah jiwa yang diuji agar bisa memahami arti syukur. Dan kamu adalah jiwa yang dibangkitkan agar bisa menjadi saksi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun yang tetap percaya. Mulai sekarang, berjalanlah dengan kepala tegak dan hati terbuka. Sambut setiap perubahan dengan senyum, karena di balik setiap hal yang tampak tidak pasti, ada tangan Tuhan yang sedang menata masa depanmu.
Jangan takut kehilangan, karena apa yang memang untukmu tidak akan pernah salah alamat. Jangan ragu memberi, karena semakin banyak kamu memberi, semakin luas saluran rezeki yang akan mengalir kepadamu. Ketika kelimpahan itu datang, dan percayalah, ia akan datang, terimalah dengan rasa syukur yang dalam. Gunakan setiap berkah itu bukan hanya untuk memperindah hidupmu, tapi juga untuk menerangi hidup orang lain. Karena hanya mereka yang bisa berbagi, yang mampu menjaga keberkahan agar tidak berhenti di dirinya sendiri. Dan saat kamu menutup mata di malam hari, setelah melewati hari yang penuh keajaiban, katakan perlahan dalam hatimu, "Terima kasih Tuhan, aku sudah melewati masa gelapku, kini izinkan aku berjalan di bawah cahaya-Mu." Jika kamu bisa merasakan getaran dari kata-kata ini, berarti pesan ini memang untukmu. Jangan abaikan tanda-tanda yang semesta kirimkan, karena semua sedang bergerak menuju hidup baru yang sudah lama menunggu kedatanganmu. Sekarang kirimkan sinyalmu ke semesta, sebagai tanda bahwa kamu siap menerima semuanya dengan sepenuh hati. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai panggilan kepada langit bahwa kamu siap menyambut keajaiban yang telah ditulis untukmu. Karena mulai malam ini, bukan lagi kamu yang mencari rezeki, tapi rezekilah yang akan mencari dan menemukanmu. Dan ketika itu terjadi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang telah menunggu waktunya dengan sabar, dan kini waktumu telah tiba.